Sekarang kita lanjut ya pada materi selanjutnya, yaitu tentang protista. Nah, apa yang dimaksud dengan protista? Protista itu merupakan organisme eukariot pertama atau yang paling sederhana. Jadi, mengapa bisa disebut sebagai organisme eukariot? Nah, karena protista ini memiliki membran inti sel. Nah, menurut kajian evolusi, protista itu merupakan organisme eukariotik yang paling tertua. Jadi dalam artian paling awal munculnya ya. Nah, ciri-ciri protista ini yang pertama, umumnya merupakan organisme uniseluler, tetapi ada juga yang organisme multiseluler atau kolonial. Lalu yang kedua, protista bereproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, alat gerak plagia. Nah, alat geraknya pada protista itu berupa plagia atau silia. Lalu protista ini hidup bebas sebagai parasit dan bersifat heterotrof. Nah, protista dibagi menjadi tiga, yaitu protozoa atau mirip hewan, yang kedua yaitu alga atau mirip tumbuhan, yang ketiga yaitu omikota, yaitu mirip jamur. Yang pertama kita akan bahas yaitu protozoa atau mirip hewan. Nah, jadi protozoa ini merupakan protista yang bersifat heterotrof yang memperoleh makanannya dari organisme lain dengan cara menelan atau memasukkan makanan tersebut ke dalam sel tubuhnya, yaitu intraseluler. Nah, protozoa ini terdiri dari beberapa bagian filum, yaitu filum Rhizopoda, yaitu berkaki semu. Yang kedua ada yang namanya Flagellata atau berbulu cambuk. Yang ketiga ada yang namanya Ciliata, yaitu berambut getar. Dan yang terakhir Sporozoa, yaitu penghasil spora. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas yang alga, yaitu protista mirip tumbuhan. Nah, protista dikatakan itu mirip tumbuhan karena dia bersifat autotrof, memiliki klorofil, dan dengan bantuan matahari, protista mirip tumbuhan atau alga mampu melakukan fotosintesis. Nah, contoh alga ini terbagi menjadi beberapa filum. Yang pertama ada yang namanya filum Chlorophyta atau ganggang biru. Selanjutnya ada yang namanya Phaeophyta atau ganggang coklat. Yang ketiga ada yang namanya Chrysophyta atau ganggang pirang. Yang keempat ada yang namanya Rhidophyta atau ganggang merah. Dan yang terakhir ada yang namanya Pyrophyta atau ganggang api. Kita lanjut ya pada yang terakhir, yaitu omikota, yaitu mirip protozoa mirip jamur. Nah, kalau protista yang mirip jamur itu tidak dimasukkan ke dalam fungi atau kelompok fungi. Karena apa? Karena struktur dari tubuh dan cara reproduksinya yang berbeda. Nah, reproduksi protista mirip jamur atau omikota ini mirip fungi. Namun gerakan pada fase vegetatifnya itu mirip amoeba, yaitu protozoa. Nah, meskipun protista mirip jamur ini tidak berklorofil, struktur membran jamur ini mirip ganggang, sehingga protista mirip jamur itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang namanya Mycomycota, Acrasiomycota, dan yang terakhir yaitu Omycota. Itu ya, ini merupakan penjelasan singkat tentang protista. Sekarang kita lanjut pada kelompok jamur, yaitu fungi. Nah, jamur atau fungi merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik yang terdiri dari organisme mikroskopis dan makroskopis. Nah, kalau jamur yang mikroskopis itu
merupakan jamur parasit yang dapat membusukkan makanan, minuman, atau patogen terhadap organisme lainnya. Nah, adapun kalau jamur makroskopis itu merupakan jamur yang mirip dengan tumbuhan, tetapi tidak memiliki klorofil, tidak memiliki akar, batang, dan daun, dan berkembang biak dengan cara spora. Nah, pada umumnya jamur itu berkembang biak dengan cara spora yang dihasilkan oleh sporanium. Nah, berdasarkan tempat pembentuk spora itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang namanya Ascomycetes. Nah, pada Ascomycetes ini jamur ini berbentuk spora pada sebuah alat seperti kantung yang disebut sebagai ascus, misalnya Penicillium sp. Yang kedua, Basidiomycetes. Nah, jamur ini membentuk spora pada sebuah alat yang berbentuk seperti botol. Nah, umumnya jamur ini berukuran besar, misalnya jamur merang dan jamur kuping. Yang terakhir yaitu jamur tidak sempurna atau Deuteromycetes. Nah, jamur ini biasanya tumbuh pada sisa makanan, misalnya roti, tongkol jagung, kotoran ternak, serta manusia. Nah, biasanya Deuteromycetes itu termasuk kelompok jamur penyebab penyakit, misalnya yang menyebabkan panu dan yang menyebabkan penyakit saluran pernapasan pada manusia. Nah, pada kelompok fungi atau kelompok jamur itu dibagi jadi 6. Nah, biasanya pada kelompok jamur atau fungi itu terbagi menjadi 6 filum. Ada yang namanya Myxomycotina, yang kedua ada yang namanya Ascomycotina, yang ketiga ada namanya Cryptidiomicotina, yang keempat ada yang namanya Basidiomycotina, yang kelima ada namanya Zygomycotina, yang terakhir ada yang namanya Deuteromycotina. Itu ya kelompok jamur dan 6 filum kelompok jamur atau yang disebut dengan kelompok fungi. Itu ya. Sekarang pada pertemuan yang selanjutnya kita